got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Bujang Katak adalah anak tunggal wanita tua yang miskin. Dulu, wanita itu rajin berdoa agar Tuhan mengaruniakan seorang anak kepadanya. Tanpa disengaja, ia pun berkata bahwa meskipun anak yang diberikan kepadanya menyerupai seekor katak, ia akan tetap mencintainya. Rupanya, Tuhan mengabulkan doanya, dan lahirlah si Bujang Katak. Bujang Katak pun sangat rajin membantu ibunya di ladang. Para penduduk desa pun menyukai Bujang Katak karena sikapnya yang ramah dan suka membantu. Akhir-akhir ini, Bujang Katak tampak murung. Ia sering duduk melamun. Ibunya yang heran pun melihat perubahan sikapnya pun bertanya, "Apa yang kau pikirkan, nak? Seharian kau hanya duduk melamun." Bujang Katak pun menghela napas. "Aku sekarang sudah dewasa, Bu. Sudah saatnya aku menikah." Ibunya pun tersenyum. "Ah, rupanya kau sedang jatuh cinta. Katakan kepada ibu siapa wanita itu, dan ibu akan segera melamarnya." "Putri Raja, Bu. Aku dengar Raja memiliki 7 putri yang cantik-cantik. Maukah ibu melamar salah satu dari mereka untukku?" Ibunya pun sangat terkejut. "Mana mungkin seorang putri Raja sudi menikahi dengan anakku?" pikirnya dalam hati. Namun, karena sangat menyayangi anaknya, ibu itu pun mengiyakan permintaan anaknya. Esok harinya, si ibu berangkat ke istana. Tak lupa, ia membawa sedikit buah tangan untuk si raja. Sesampainya di istana, raja segera menanyakan maksud kedatangannya. "Ampun Baginda, maafkan hamba jika lancang. Maksud kedatangan hamba adalah untuk melamar salah satu putri Baginda untuk putra hamba," kata ibu dengan sedikit cemas. Raja pun mengerit. Dipandangnya, ibu itu dari atas sampai bawah. Wanita miskin ini rupanya salah tujuan. Mana mau putri-putriku bersuami dengan orang miskin, pikirnya dalam hati. Meski berpikir demikian, karena sang raja merupakan raja yang bijaksana, raja tidak mau mengecilkan hati ibu Katak. Beliau lalu memanggil ketujuh putrinya untuk menemui ibu tersebut. "Putriku, putriku, apakah ada dari kalian yang bersedia menikah dengan putri ibu ini?" tanya raja. Serempak putri-putri itu tertawa mengejek. "Hai wanita tua, anakmu itu sedang mimpi di siang bolong ya?" Mereka lalu masuk kembali ke istana dan tak menghiraukan ibu Bujang Katak. Hanya putri bungsu raja yang tetap tinggal. Ia menghampiri ibu Bujang Katak dan berkata, "Pulanglah, katakan kepada putramu untuk datang sendiri melamarku." "Bungsu, apakah kau benar-benar ingin menikah dengan Bujang Katak? Ia hanya pemuda miskin dan rupanya pun seperti katak," kata raja panik. Lebih dari itu, putri bungsu merupakan putri yang paling cantik dan putri yang paling baik hati di antara ketujuh putrinya yang lain. Sang raja pun sepertinya paling sayang dengan putri bungsu karena selain cerdas, putri bungsu juga anak yang bijaksana. "Jika ayahanda mengizinkan, aku bersedia menikah dengan Bujang Katak. Aku mendengar bahwa Bujang Katak adalah pria yang baik. Bukankah aku harus mencari suami yang baik?" jawab putri bungsu. Raja pun tak bisa menjawab. Ibu Bujang Katak pun segera pulang untuk memberitahu kabar gembira ini kepada anaknya si Bujang Katak. Keesokan harinya, Bujang Katak pergi ke istana. "Hai Bujang Katak, kau boleh memperistrikan putri bungsuku. Tapi ada beberapa syaratnya," kata raja saat Bujang Katak menghadap. Sang raja pun sengaja akan memberikan suatu syarat yang sangat sulit sehingga tidak mungkin dapat diwujudkan. Hal ini sebenarnya untuk menolak lamaran Bujang Katak secara halus. "Apapun syaratnya, hamba akan berusaha memenuhinya," jawab Bujang Katak. "Aku ingin kau membangun jembatan emas di atas sungai yang menghubungkan istana ini dengan desamu. Suatu saat, jika aku ingin mengunjungi putriku di desamu, aku tak perlu menyeberang sungai dengan perahu." "Cukup dengan melewati jembatan emas itu, apakah kau mampu memenuhinya?" tanya raja. "Siap Baginda, hamba akan segera membangun jembatan itu," kata Bujang Katak dengan nada yang yakin dan mantap.
Ingat Bujang Katak, jembatan itu harus siap dalam waktu 1 minggu. Kalau tidak, jangan harap kau bisa menikahi putriku, kata raja menambahkan syarat yang diajukan kepada Bujang Katak. Bujang Katak kembali ke rumahnya. Ia menceritakan permintaan raja kepada ibunya. Tapi anakku, kita ini hanya orang miskin. Mana mampu kita membeli emas untuk membangun jembatan itu, ujar ibu Bujang Katak memelas. Bu, dengan pertolongan Tuhan, apapun bisa kita lakukan. Aku akan memohon pada Tuhan untuk memberi jalan kepadaku, sahut Bujang Katak mantap. Malam itu, Bujang Katak terus berdoa dan berdoa. Ia yakin Tuhan akan menolongnya. Pagi-pagi, seperti biasa, Bujang Katak bangun dan bersiap untuk pergi ke ladang. Ketika ia mandi, keajaiban pun terjadi. Kulitnya yang tebal dan licin pun terkupas. Tiap kali ia mengguyurkan air ke tubuhnya, kulitnya rontok. Perlahan-lahan seluruh kulit tubuhnya terkelupas. Bujang Katak pun heran. Ia pun menatap rongsokan kulitnya yang terkupas. Ia segera masuk ke rumah untuk bercermin. Alangkah kagetnya dia. Dia dihadapkan tampak seorang pemuda tampan dengan kulit kecoklatan. Bukan lagi pemuda yang menyerupai Katak. Tak percaya, Bujang Katak terus meraba wajahnya. Ibu, ibu, cepat kemari. Lihatlah diriku, ibu, teriak Bujang Katak. Ibunya pun tergopoh-gopoh menghampirinya. Ya Tuhan, sungguh besar cintamu kepada anakku ini, seru ibu itu sambil memeluk Bujang Katak. Bujang Katak pun kembali lagi ke sumur untuk meneruskan mandinya. Sekali lagi, keajaiban pun terjadi. Anggokan kulit yang tebal itu telah berubah menjadi emas. Bujang Katak pun berteriak-teriak kegirangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kau sudah memberikan jalan keluar untukku. Bujang Katak menunjukkan emas itu kepada ibunya. Bu, sekarang aku sudah bisa membangun jembatan emas. Doakan aku agar aku bisa menyelesaikannya tepat waktu. Bujang Katak pun mulai bekerja. Siang dan malam tiada henti. Hari yang ditentu pun telah tiba. Bujang Katak dan ibunya menghadap sang raja. Saat itu, raja dan para putrinya sedang berkumpul. Mereka semua heran melihat sosok pemuda yang datang menghadap raja. Hai wanita tua, mana putramu yang seperti Katak itu? Siapa pemuda ini? Tanya sang raja kebingungan. Ampun Baginda, pemuda ini adalah Bujang Katak. Tuhan telah merubah wajahnya menjadi pemuda yang tampan, jawab ibu Katak. Mereka saling berpandangan. Putri bungsu pun tersenyum bahagia. Hai anak muda, meskipun kau sudah menjadi pemuda yang tampan, kau tetap harus memenuhi syaratku. Apakah jembatan emas itu sudah jadi? Tanya sang raja. Tentu saja Baginda, mari hamba antar Baginda untuk melihatnya, jawab Bujang Katak. Pada pagi hari, jembatan emas itu sungguh indah. Warna keemasannya mantul dari setiap bagian jembatan. Raja pun senang melihat tekad dan usaha Bujang Katak untuk menikahi putri bungsunya. Rupanya pilihan putri bungsu memang tepat. Pemuda ini mau bekerja keras demi mencapai cita-citanya, pikir raja. Baiklah Bujang Katak, mari kita kembali ke istana dan membicarakan pesta pernikahanmu dengan putri bungsuku, ajak raja. Bujang Katak pun mengangguk setuju. Ia mengulurkan tangannya kepada putri bungsu. Dengan malu-malu, putri bungsu menghambur uluran tangan calon suaminya itu. Pesan moral dari Bujang Katak ini untukmu adalah jangan menilai orang dari penampilan fisiknya saja. Usaha, kerja keras, dan doa akan menjadikan seseorang sukses.